Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Mustafa Putra Isnaini. Saya dari Pararan 4 dengan nomor mahasiswa 411-821-911-90-132. Saya ingin mempresentasikan pertumbuhan perkembangan peserta didik dari Bu Yunita. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Pengertian emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Emosi adalah suatu perasaan yang pasti dimiliki setiap manusia. Semua orang pasti mengenal istilah satu ini. Contohnya pertama itu kayak jatuh cinta, emosi jatuh cinta. Itu termasuk emosi juga. Yang kedua benci, yang ketiga takut, yang keempat marah, yang kelima itu emosi malu. Terus yang kedua pengertian intelektual. Intelektual adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap dan belajar. Contoh intelektual itu contohnya dari pekerja intelektual adalah mereka yang bekerja di bidang teknologi informasi seperti programmer komputer, analisis sistem, penulis teknikal dan lain-lain. Contoh lainnya adalah pengacara, guru, dan ilmuwan. Yang ketiga, pengertian moral. Moral adalah hukum perilaku yang diterapkan pada setiap individu ketika bersosialisasi dengan sesama sehingga terjalinlah rasa saling menghormati dengan sesama. Contoh moral itu adalah yang pertama itu dengan menunduk saat melewati yang lebih tua, bisa juga kita bilang permisi. Terus yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga mencegah korupsi. Yang keempat berperilaku jujur, toleransi dan bekerja keras. Lalu pengertian sosial. Pengertian sosial mencakup banyak dan berkesinambungan dan ketergantungan, bekerja sama. Penerapan dalam kehidupan adalah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Untuk karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Contohnya kita makhluk sosial itu adalah kita dalam pertama kita lahir, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Saat kita wafat juga pasti kita membutuhkan bantuan orang lain, kita tidak bisa sendiri. Contoh yang lainnya adalah menyantuni anak-anak yatim, terus mendermakan uang atau barang kepada yang lebih membutuhkan, pada fakir miskin. Lalu pengertian kepribadian. Kepribadian adalah sifat atau watak yang dimiliki seseorang manusia, di mana mempengaruhi tingkah laku, sifat atau watak, kemampuan. Contoh kepribadian. 1. Koleris. Koleris adalah individu yang memiliki kepribadian koleris, cenderung mempunyai kemampuan leadership atau jiwa kepemimpinan yang bagus. 2. Melankolis. Individu yang memiliki kepribadian melankolis cenderung analitis, suka memperhatikan orang lain, perfeksionis, hemat, dan
tidak suka menjadi perhatian orang lain. Yang tiga, plekmatis. Tipe plekmatis merupakan pribadi yang selalu cinta damai dengan menjadi netral dalam segala kondisi konflik tanpa memihak kubu. Dalam kehidupan sosialnya, pribadi plekmatis cenderung senang berperan sebagai pendengar. Yang keempat, sanguinis. Tipe ini cenderung memiliki sifat sedikit anak-anak. Individu dengan tipe sanguin kebanyakan tidak menemukan masalah dalam kehidupannya. Hal ini dikarenakan sanguin sejatinya mudah bergaul dan akrab pada orang lain. Individu dengan kepribadian ini sangat suka bicara dan mudah untuk mengikuti sebuah kelompok. Sekian presentasi dari saya, Abil Mustafa Putra Isnaini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.